Tegangan cinta tak bisa ditahan lagi. Kalau ku coba mencoba Astuti. Apa lagi? Dari Binaraga kenapa jadi? Wah, tapi ya udahlah. Guys, ini dia rahasia larisnya Extrail 7 Alpha. Lu wajib tahu nih. Check this out. Hello guys. Balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling banyak guys. Buat yang nonton, yang udah subscribe, like, komen, udah follow medsos kita nih. Gue doain selalu sehat, kaya, sukses, bahagia guys. Amin. Semuanya dikasih kelancaran, Amin. keberuntungan, Amin. apalagi ya, keberkahan lah ya. Amin. Di bulan yang penuh berkah ini men. Amin. Oke, ini adalah rahasia larisnya Extrail 7 Alpha. Anyway, gue sekarang lagi ada di Suzuki Dewi Sartika di Jalan Raya Dewi Sartika di daerah Cawang di pusat kota nih. Yang mau datang ke sini boleh ketemu sama seniornya nih di sini nih. Wow. Om Hasim. Wow. Tapi emang kalau beli mobil harusnya dilainin sama senior, enaknya apa men? Apa tuh? Pengalamannya banyak. Jadi kalau ada kendala di tengah jalan dia selalu punya solusi tuh. Yoi. Nanti lu ngobrol aja lah sama Om Hasim. Gua mau bahas mobilnya dulu. Jadi ini adalah rahasia di larisnya Extrail 7 Alpha. Jadi ketika orang ngomongin Extrail 7 yang diinget tuh selalu Alpha. Wajar sih. Wajar. Karena mobil ini yang tipe ini ya, yang Alpha ini paling eye-catchy dibandingin varian lainnya kayak Beta ataupun Zeta ya men. Betul. Bahkan kalau mau disandingin sama low SUV dari merek lain, ini cukup eye-catchy ya. Yoi. Pertama, kenapa dia eye-catchy? Apa tuh? Karena dari desainnya. Si Alpha ini punya desain yang konsepnya dibikin two-tone. Betul. Atasnya dihitemin, bawahnya baru warna sebenarnya tuh. Dan menurut gua dia punya pilihan warna di Alpha, khusus di Alpha nih ya. Warnanya dia ada warna Savana Ivory. Betul. Ini warna lumayan epic nih. Dan sekarang lagi nge-hype. Di merek lain juga banyak yang pakai itu. Bahkan sampai motor juga ya men ya? Ada. Warna-warna itu namanya aja beda-beda. Betul. Ada yang bilang kaki, ada yang bilang apa lagi? Cokor. Kopi susu, macam-macam lah. Kalau di sini namanya Savana Ivory. Jadi lumayan eye-catchy guys. Ketika orang beli Extrail 7 ya udah Alpha gitu. Karena emang walaupun ada selisih harga dibandingin Beta dan Zeta karena ini adalah varian yang paling mahal, tapi dengan harga yang netnya setelah dipotong diskon jadi cukup rendah. Apalagi katanya sekarang OTR turun nih, gua rada aneh nih. Di mana-mana harga mobil itu naik ke atas tuh, eskalasinya ke atas. Jadi naik terus tuh harga OTR. Di Extrail 7 Alpha saat ini katanya turun. Tapi nanti kita konfirmasi lah kalau masih masalah itu. Nah terus, selain atasnya sama bawahnya warnanya dibedain dengan konsep two-tone, di bagian depan juga kelengkapannya lumayan lengkap ya men? Grillnya dibikin blackout gitu ya, dengan warna glossy, jadi kelihatan lebih mencrang lah ya. Yoi. Ruhai gitu men. Terus lampunya juga bagus, housingnya chrome, ada DRL, headlampnya juga dia pakai LED seamless multi reflector, sudah auto juga, dan ada manual leveling juga. Yoi. Jadi sudah selengkap itu ya. Ke bagian bawah juga ada fog lampnya. Ke bagian bawahnya lagi di bagian sini nih ada underguard. Jadi kelengkapan di bagian depan mantap kali. Ke bagian samping coba. Nah guys, yang tadi gue bilang konsep two tone. Jadi ini one tone. Single tone. Ini one tone digabung jadi one tone men. One. Two tone ya. Ini single tone hitam di bagian atas, single tone lagi warna mobilnya digabung two tone. Jadi kelihatannya kayak special edition aja lah. Dan ini nih Savana Ivory-nya, warna ininya yang bikin ya walaupun warna selera lah ya. Tapi ini masuk banget di combine sama yang hitam gini. Bagus tuh. Over fendernya lumayan gede hitam, terus sampai ke bagian kaki juga di blackout juga dia. Sebenarnya ini nggak hitam ya. Ini lebih ke grey yang gelap gitu ya. Dark grey. 195/60, ringnya ring 16. Ada yang bilang boleh nggak Bang di-upload Upsize. di-upload tak sono ke internet. Di-upsize 1 atau 2 in gitu ringnya. Kalau gue boleh saran, kalau kenyamanan tidak menjadi tolak ukur Anda dalam berkendara, wah anjay bahasa aja. Bisa sih, naikin 1 paling ya. Kalau 2 khawatir mentok, 1 lah. Cukup lah 1. Kalaupun mau digedein, tapi menurut gua segini sih udah cukup sangar. Dan pastinya bawaan dari Suzuki-nya ini udah paling nyaman lah menurut gua. Pengereman juga pakai cakram dan segala macam fitur nanti kita jelasin. Ke bagian atas emblem-emblem, terus blackout-nya dia sampai ke bagian spion, ada lampu sena juga, pelipatan juga sudah auto folding, handle pintunya chrome semuanya, dan ada akses smart entry model pencet kayak gini. Di bagian bawah ada side skirt warnanya silver sama kayak bagian depan. Di atas juga ada roof rail yang lumayan gede, jadi kalau teman-teman mau tambahin roof rack nggak usah ngejepit-jepit di pintu lagi nih, langsung ada di bagian sini. Roof box juga tinggal pasang aja. Dan ya ini jadi ideal lah sebagai sebuah SUV. Di belakang juga ada over fender dan pengeremannya di kaki-kaki belakang dia pakai tromol. Ke bagian belakang
Kelengkapan terus ada rear upper spoiler, kan udah selengkap itu ya. Terus high mount stop lamp gitu-gitulah. Defogger, top lampnya juga dia udah LED bar, khas juga. Kamera parkir 2 biji. Nah, ini dia nih. Ini salah satu kelebihan juga ya. Kenapa XL7 Alpha lebih laris? Karena hanya di XL7 Alpha yang ada dual kamera di bagian belakang nih. Yang satu buat parkir, satu lagi buat dashcam. Dan itu bawaan langsung dari Suzuki-nya, bagus banget. Krum-kruman, terus sampai ke bagian bawah juga ada underguard, silver juga. Jadi depan, samping, belakang tuh ada senada tuh warna silver glossy gini ya. Ada sensor parkir juga. Dan ini yang menurut gue menarik guys. Di bagian sininya rata. Dan ada separator di bagian bawahnya, penyimpanan juga yang lumayan panjang. Tapi ininya dibukanya bisa sebelah-sebelah gitu dan menurut gue bagus. Nah, separatornya adalah separator yang kuat tuh. Karena dia dari plastik yang lumayan tebel. Terus, kenapa itu dibahas? Karena maksudnya kalau mau dulu duduk di belakang gini, itu enak. Mobil gini membelakangi view gitu, mungkin gunung atau pantai dengan wanita, enggak. Gunung atau pantai aja, sampai situ aja. Iya. Keindahan alam aja. Yoi. Lebih enak gitu. Dan ini adalah salah satu bagasi terluas di kelasnya ya. Yoi. Di kelas low SUV gitu. Kok bahas mesinnya? Kenapa Bang bahas mesin? Karena kalau nge-review mobil nggak bahas mesin, terus mau bahas apa? Wow. Pentil. Wow. Ya mesin lah kita bahas. Udah dicat dasar, terus ada peredamnya juga. Mesinnya 1500 cc 4 silinder, penggerak depan, outputnya di 105 PS, 136 Nm. Dia pakai K15B dan transmisi konvensional. Di kelas low SUV hanya ada di XL7 yang pakai mild hybrid. Yoi. Dengan transmisi otomatis konvensional. Betul. Dari semua low SUV di Indonesia, cuma ini yang pakai itu tuh. Makanya itu jadi pembeda banget nih sama yang lain. Itulah kenapa mobil ini selain desain tadi oke ya, tapi mesin bisa jadi faktor yang menentukan juga guys. Karena automatic konvensionalnya punya Suzuki terkenal bandel, awet, dan perawatannya juga mudah ya men. Pasti. Gitu. Ketika orang-orang yang masih agak skeptis sama CVT seperti gue, ini jadi faktor sih. Ada lagi nih faktor yang menarik, yaitu masalah tadi harga OTR-nya turun. Tapi ini beneran guys, fakta. Kita tanya Om Hasim aja, yuk. Nah guys, sekarang saatnya ngobrol nih sama jagoannya di Dewi Sartika, Om Hasim. Siap. Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Oh hitam-hitam nih. Walafiat. Edisi khusus. Oh ini sih khusus. Kebeneran. Siap. Gue lagi mau nanya nih, XL7 Alpha edisi khususnya nih sekarang katanya harganya bisa rendah banget. Ya, betul sekali. Nggak, OTR dulu berapa sih? Harga kemarin atau sekarang? Wih, bisa milih. Yang Iyalah. kemarin berapa? Kemarin itu di 313. Sekarang lebih tinggi dong harusnya. Lebih rendah, Om. Lah. 307. Salah kali. Setahu gua, Ya. harga mobil itu posisinya gini nih, dari sini ke sini, naik terus. Betul sekali. OTR itu naik ya. Ya, Kok ini bisa turun? edisi spesial. Belum dipotong cashback juga nih? Belum dipotong cashback. Ini mah terkenal cashbacknya juga gede kan? Gede, khususnya memang kita masih ready NIK 2024 ya, Om. Pastinya gede banget cashbacknya. Gua mau nanyain unit 2024 yang masih ada selain XL7 apa aja? XL7, R3, Grand Vitara, Baleno, Pika masih ada. Espresso juga masih, cuma memang tinggal ya hitungan jari lah Om. Nah, buat teman-teman yang emang lagi cari benefit yang lebih, ini momennya masih bisa nih ya Om ya? Betul sekali. Gue sebelumnya mau nanya dulu. Ada yang komentar katanya kalau beli cash nggak dapet diskon emang? Ya, siapa yang bilang Om? Tetap sama aja. Tuh. Tetap sama. Cash pun dapat diskon. Jadi- Dapat bonus-bonus lainnya sama aja Om. Jadi kalaupun ada yang kayak gitu, itu oknum lah ya. Ya, bisa jadi Om. Makanya kalau beli Suzuki ya di Dewi Sartika nih. Pastinya dengan Hasim Om. Wah, semuanya disamain lah gitu Om ya. Betul sekali. Lanjut ke kreditnya Om, promonya apa aja? Kalau untuk promo banyak banget ya Om ya. Ya teman-teman mau DP minim, mungkin kan gitu, mau angsuran yang nyaman di kantong atau tenor panjang, itu bisa. Semuanya ada. Semuanya ada, nanti kita tinggal sesuaikan. Apapun konsep Ya. kreditnya di sini bisa lah ya. Bisa Om. Dan kalaupun teman-teman udah punya hitungan duluan, diadu aja lah ya. Boleh, silakan. Boleh tuh. Boleh banget.
Jadi kalau mau hitung-hitungan random seperti yang gua suka rekomendasiin ke teman-teman, DP 25 atau 30%, tenor 3 sampai 5 tahun, bunganya bisa bottom tuh ya. Iya, bisa kita nanti sesuaikan bunganya. Ah. Lebih ringan pastinya, lebih nyaman di kantong. Nah, lebih nyaman. Intinya mah itulah. Apapun konsep kreditnya dibicarakan aja ya, Om. Betul sekali. Semua ada solusinya. Dan bahkan kalau teman-teman yang kemarin nggak sempat datang ke event otomotif yang gede tuh, Ya, IMS, IMS ya Om ya. Oke. pengen dapat promo atau hitungan kreditnya sama, bisa diatur nggak? Bisa banget. Masih Kalau bisa? hitungan kredit bisa banget. Tinggal nanti kita di depan kita bicarakan mau DP-nya berapa, ya minimum tadi 25% up, kita bisa berikan bunga yang lebih kompetitif pastinya. Nah, jadi biarpun Ya. eventnya udah lewat, promo hitungan kreditnya mau tetap pakai yang itu, bisa diatur lah ya? Bisa, siap. Tenang aja, di Dewi Sartika fleksibel guys. Nah, bahkan kalau ada teman-teman yang datanya agak kurang-kurang bagus juga masih bisa dibantu ya? Bisa Om, gitu. Yang penting teman-teman nih info di awal aja gitu kan. Atau mau cek slik dahulu, silakan. Nanti kita sesuaikan memang dengan data ya Om ya, gitu. Nanti kita koordinasi dengan pembiayaan, dengan DP berapa nih bisa approval dengan data yang ada. Terus, kalaupun teman-teman rumahnya masih ngontrak, bisa dibantu kah? Bisa banget. Oh, bisa. Bisa banget. Pokoknya semuanya bisa dibicarakan di awal. banget. Bahkan nanti masalah kayak tadi data, hitungan, terus bonus mungkin. Bonus bisa. Kalau ada request gitu. Jangan kan request ya, nggak request pun untuk tipe terendah di bawah ini, ya entah itu Zeta, Beta, atau GL, GX gitu kan, belum ada spoiler talang air, kita berikan langsung. Itu tanpa diminta ya? Tanpa diminta, tanpa di request kita Baik sudah hati berikan. sekali. Oke Om, kalau mau tuker tambah, Oke, gimana terakhir tuh ya. prosedurnya? Nah, teman-teman yang mau tukar tambah, saya pastikan boleh cari dulu angkanya di luar Om, gitu kan. Saya pastikan bisa lebih dari yang teman-teman dapatkan. Harga mobil lamanya? Ya, harga mobil lamanya all brand ya. All brand nggak hanya Suzuki. Teman-teman boleh cek dulu di luar angka pasarannya berapa. Ditawar berapa Nanti- mobil lu lah betul gitu. sekali. Gua lebihin di sini gitu. Siap. Test drive gimana Om? Kalau untuk test drive, all type kita ready. Teman-teman yang mau datang ke showroom atau mau stay di tempat ngopi atau di rumah silakan. Disamperin? Kita samperin, kita bawakan unit test drive-nya. Sefleksibel mungkin lah ya. Ya, betul sekali. Oke, sekarang gua mau nanya masalah service warranty gimana Om? Terkait service warranty khususnya untuk XL7, R3 atau Carry gitu kan. Itu warranty service-nya selama 30 bulan atau 50.000 km. Apa aja yang gratis? Yang free itu aja jasa servis, oli, part gitu kan, sampai gasket, busi itu nanti dapat pergantian. Semuanya lah? Ya. Nggak bayar apapun selama Betul 30 sekali. bulan? Ya. Kalau masalah percepatan proses nih Om, Oke. karena kan mungkin ada yang beli mobil ini untuk dipakai mungkin jalan-jalan ataupun mudik dan lain-lain, bisa dibantu nggak sih kayak gitu-gitu? Pastinya bisa ya Om ya. Karena memang untuk pengurusan STNK kan maksimal 14 hari kerja ya Om. Yap. Jikalau memang teman-teman mau lebih cepat dari itu, kita bisa bantu. Ada prosesnya ya? Ada prosesnya. Oh iya tuh, jadi Siap. di awal tuh selain ngomongin simulasi data dan lain-lain, bisa dibicarakan juga estimasi jadinya ya? Ya. Estimasi kirim unit, estimasi STNK, semuanya dibahas ya Om? Betul sekali. Nah enak kayak gitu guys, kalau langsung ngobrol sama seniornya Suzuki tuh gitu, pokoknya semuanya diberesin ya Om. Siap. Om ada katalog digital mungkin IG dan lain-lain? Oh ya, ada mungkin di IG saya ya Om, di Hasim Suzuki SBTDS. Nah, bisa lihat ke situ, atau kalau teman-teman pengen fast respon, kontak WA-nya aja, bisa chat, bisa telepon anytime, kapanpun, 1 kali 25 jam. Om Hasim standby terus lah. Boleh, siap. Nggak kemana-mana kan? Enggak, paling ya keliling-keliling rumah kantor Om. Iya. Oke, ada lagi yang bisa main Om? Paling itu aja ya Om, detailnya nanti boleh teman-teman langsung WA atau telepon aja. Nah, Silakan. langsung ditangani sama ahlinya aja guys. Makasih Siap. banyak Om Hasim. Terima kasih, Om. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita Siap. lanjut review unitnya guys. Come on. Nah guys, gue ada di interior. Tadi kita udah ngobrol sama Om Hasim. Berarti bener ya, memang harganya turun ya men? Oh iya. Turun berapa? Lumayan banyak ya? Banyak. Banyak guys. Jadi sampai 6 jutaan ya? 6 juta. Kurang lebih. Jadi sebenarnya kenapa bisa turun harga OTR-nya itu karena ada program dari pemerintah untuk Wow. mendukung program penjualan mobil-mobil yang berbasis hybrid ya. Yoi. Jadi elektrik kan udah tuh, dia ada free pajak murah ya. Bisa masuk ganjil genap, bebas. Nah kalau hybrid dia ada potongan lagi tuh, dan menurut gua ini menarik ya, karena mobil-mobil hybrid ya kalau didukung terus perkembangannya bisa lebih bagus, karena mobil hybrid setidaknya bisa bikin kita yang belum berani banget pindah ke mobil listrik, kita udah ngerasain nih sensasi-sensasi listriknya, yaitu dari sisi
efisiensi bahan bakarnya, which is good menurutku. Ini bagus banget dan momennya tepat banget. Dan kita kan nggak tahu promonya sampai kapan, programnya sampai kapan. Mendingan teman-teman buru-buru deh. Nanti kontak Om Hasim aja ya. Nah, rahasia larisnya Excel 7 Alpha selanjutnya, selain dari yang tadi udah kita obrolin di luar ya, dengan harga segini, ini punya fitur yang menurut gua berlimpah ya, berlimpah ruah. Kalau jok dia bagus sih, dia ada varian, ada kombinasi antara kulit sama bahan fabric gini ya, teman-teman udah pasti tahu. Jadi nggak semuanya full kulit gitu ya. Nah, fitur-fiturnya guys yang menurut gua oke nih, yang kelihatan ini dulu deh. Tadi kan kita udah bahas kamera di bagian belakang. Nih guys, jadi kamera di bagian belakang tersambung ke spion tengah. Begitupun di sini ada kamera nih. Untuk yang nyorot ke depan biar bisa ngerekam ke depan dan ke belakang. Begitu kita nyalain mobil, dia langsung record nih. Fungsinya apa sih? Fungsinya dia buat ngerekam jika saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita punya bukti otentik guys di sini. Betul. Dan semua ini langsung ini bukan dipasang di luar dan lain-lain ya. Ini langsung dari Suzuki-nya udah dipasangin begini. Jadi udah pasti rapih dan ya langsung dari Suzuki-nya berarti kan lebih kredibel lah ya. Oke, itu satu. Yang selanjutnya, selain tadi ada teknologi mild hybrid di bagian engine, banyak juga fitur-fitur yang mengikuti teknologi hybrid tersebut. Contohnya, di bagian steering banyak pencet-pencetan, ada audio steering switch, ada Bluetooth, teleponi, ada juga cruise control. Jadi mobil ini biarpun harganya net-netnya ya bisa di bawah 300 jauh ya. Kita udah dilengkapin cruise control, tuas lampunya juga sudah auto nih guys. Terus di sini banyak banget pencetan, ada engine start stop karena sudah keyless. Nih kuncinya kayak gini nih, ada biru-birunya, hybrid. Terus ada juga automatic idling start stop yang bisa bikin mesin mati ketika di kondisi stop and go. Jadi kalau lagi berhenti, set, mati mesinnya, set. AC, kelistrikan dan lain-lain semuanya tetap jalan. Itu dari baterai yang ada di mobil ini. Itulah fungsinya hybrid. Walaupun mesinnya mati, di dalam akan tetap nyaman. Mesin mati berarti kan konsumsi bahan bakar juga berhenti pada saat itu. Itu yang bikin mobil ini jadi lebih irit di kondisi stop and go. Dan ketika di tarikan-tarikan awal juga ada suplai tambahan tenaga. Menurut gue itu bagus sih. Karena itu dari motor listrik men ya. Terus ada juga electric stability program. Mobil ini jadi lebih stabil. Ada hill hold control, mencegah mundur ke belakang ketika ditanjakan. Manual leveling ada di bagian sini karena lampunya nanti bisa dinaik turunin manual, takut ketinggian atau kerendahan gitu ya. Terus di sini juga ada indikator hybrid MID gede di bagian tengah sini guys, di speedometer. Untuk head unitnya juga sudah bisa terkoneksi ke smartphone, konsepnya juga sudah floating, udah kekinian. Dan yang gue suka di sini nih kelengkapan finishingnya tuh sampai ke bagian door trim, bahkan wood panelnya dark charcoal gini modelnya guys. Ada list silvernya juga, menurut gue jadi kelihatan lebih mewah lah ya. AC sudah auto climate digital, ada colok-colokan USB aux sama power outlet gitu ya. Dan si cup holdernya juga udah terintegrasi sama AC. Nah ini nih, transmisi yang tadi kita bahas, automatic konvensional, yang menurut gue ini salah satu alasan kuat lah kalau harus beli mobil ini. Gue pun sebenarnya kalau gue cari low SUV untuk keluarga yang 3 baris gini, transmisi jadi mungkin bisa gue bilang jadi salah satu pilihan utama selain harga ya. Terus ini ada glove box yang kecil sebenarnya tapi bisa maju mundur, jadi lumayan menopang. Overall di bagian depan lengkap, bahkan sampai ke bagian pilar A juga ada tweeter tuh di bagian pintu. Speaker, tweeter, audio pasti akan lebih proper. Harga segini, kelengkapan lengkap di bagian luar ganteng, mesinnya juga oke, ada tambahan hybridnya pula. Untuk penumpang nyaman juga. Kita cobain di belakang. Oke guys, gua naik dulu ya. Ini baris kedua. Tapi kan mobil ini 3 baris bang. Iya, bentar pelan-pelan. Baris kedua dulu, gua setting dulu. Nah ini gua udah nyaman banget nih. Legroom gua gede, headroom gua gede, jarak ke double blower belakang juga nggak terlalu dekat. Jadi nggak bikin kita wah gitu kedinginan. Nggak, aman lah. Di bagian kaki juga nyaman karena di sini lumayan flat nih. Walaupun ada gundukan sedikit, tapi ini bisa gue bilang masih cukup flat floor lah. Dan ada power outlet tuh di sini. Oke, di bagian sini udah nyaman karena di sini bisa untuk 3 orang ya. Kalau dipakai 2 orang, di sini ada armrest juga. Sekarang kita cobain duduk di baris ketiga men ya. Bentar men. Ini biarin. Gua akan ke belakang lewat sini aja men. Tidak bosan-bosannya saya coba menunjukkan posisi di belakang. Aduh, anjay. Riweuh. Tapi asli guys, ini teh ruhai. Nah ini nih tadi armrestnya gue lupa tuh, ketutupan plastik soalnya men. Dah, gue rebahkan dulu. Nih guys ya, headroom aing tuh. Ayah. Nah ini di kaki juga gue masih punya 4 jari.
untuk legroom. Ini juga masih bisa rebah berarti ya. Dia udah rebah segini pun gue masih punya sisa 2 jari. Tinggi gue 165 guys. Jadi ya kenapa mobil ini laris? Banyak ya faktornya ternyata. Banyak. Apalagi dengan harga yang semakin rendah lagi karena ada program dari pemerintah. Momennya pas banget lagi. Mau liburan mungkin, ada yang mau mudik mungkin. Ini mobil keluarga bisa banget untuk dipakai kemanapun, ramean, banyakan bawa barang, sikat terus. Jadi, rahasia larisnya XL7 Alpha, ya tadi yang udah gue sebutin, banyak. Gue nggak bisa recap satu-satu karena saking banyaknya. Kayaknya itu semua adalah fakta sih, dan teman-teman juga kayaknya setuju sama itu. Yang minat langsung kontak Om Hasim aja ya, biar bisa lihat langsung unit. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja. Nggak harus selalu otomotif. Yang belum follow akun medsos kita ada di bawah sini guys. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.